Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya malam hari ini. Kemarin kita sudah selesai dengan Kejadian pasal 31, belum selesai, sudah sampai ke 42 kemarin. Bagaimana Laban mengejar Yakub ya, lalu Tuhan menampakkan diri lewat mimpi kepada Laban dan Tuhan berkata, "Jangan engkau berkata apapun kepada Yakub." Tuhan mencegah Laban untuk berbuat jahat. Lalu Yakub berkata, ya, Allah ayahku, Allah Abraham, Allah Ishak yang menyertai aku, dan Dia yang telah memperhatikan kesengsaraanku dan jeripayahku, sehingga Tuhan mencegah Laban untuk berbuat jahat kepada Yakub. Dan kita akan lanjutkan ya pembacaan kita malam ini saudara. Apa yang terjadi, bagaimana kelanjutan kisahnya. Ya, sekarang ayat yang ke-43, Kejadian 31. Judul perikopnya di sana adalah perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak-ternak ini juga ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini itu semua milikku," kata Laban. "Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka?" Ayat 44, "Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Ya, jadi saudara, lalu Laban itu berkata kepada Yakub, "Ya, perempuan-perempuan yang kau bawa ini itu anakku. Semua anak laki-laki ini cucuku, bahkan ternak-ternak ini pun milikku. Jadi semua yang ada padamu itu adalah milikku." Memang saudara ya, kalau orang itu ikut mertua ya begitu. Padahal kan Yakub ini juga bekerja. Ya, dia bekerja, itu hasil yang dia dapat, tetapi tetap diperhitungkan Laban, itu miliknya Laban, mertuanya. Makanya Yakub itu ingin berpisah, hidup sendiri. Ya, lalu akhirnya ya Laban berkata, "Ya, kita harus mengikat perjanjian antara aku dan engkau, supaya ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau juga." Ya, sebab ya Laban mungkin berat juga ya melepaskan anak-anaknya, cucu-cucunya, apalagi saudara ya. Kalau cucu udah dekat sama kakek, nenek, waduh itu sudah ya gimana ya, ikatannya itu ya berat, tapi ya apa boleh buat. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu lalu didirikannya menjadi tugu. Ayat 46. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Ayat 47, Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta. Tetapi Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu ini pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan ini dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan." Ya, jadi saudara, ternyata ikatan perjanjiannya itu bagus ya. Mereka akhirnya sepakat walaupun mereka harus berpisah, tetapi ya Tuhan menyertai mereka. Ya, itu yang diikrarkan mereka di dalam perjanjian itu saudara ya. Dan ayat 49, ayat 50 ya, "Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku ini, ingatlah walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Ya, jadi Laban berkata ya, "Ayo kita ikat perjanjian.
bahwa sekalipun kita berjauhan, Tuhanlah yang akan menjadi saksi kita. Tuhanlah yang akan menyertai kita walaupun kita berjauhan. Laban berkata, ya, kalau satu saat nanti kamu mengaibkan anak-anakku, membuat aib karena kamu mengambil istri lagi, orang lain di samping anak-anakku ini, maka ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, tapi Allah menjadi saksi antara aku dan engkau. Ya, bagus saudara, karena memang Tuhan Maha melihat. Pada akhirnya Laban pun ikut percaya dan melibatkan Tuhan di dalam perjanjian itu. Karena Laban sudah melihat bahwa Yakub itu disertai Tuhan. Ya, ingat saudara, walaupun tidak ada orang yang melihat, tapi ada Tuhan yang melihat. Dan Tuhan itu menjadi saksi di dalam hidup kita. Ya, dimanapun kita berada, sekalipun orang lain tidak tahu. Laban bilang, sekalipun aku tidak lihat, tapi tolong anak-anakku jangan kau buat menjadi aib dengan engkau menikah lagi dengan perempuan lain, dan menaruh mereka di samping anak-anakku. Laban bilang, sekalipun tidak ada orang dekat kita, namun Allah yang akan menjadi saksi antara aku dan engkau. Ya, selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. 52, timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya, dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka memakan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Saudara, kita lihat cerita yang happy ending. Tadinya Laban berniat mengejar Yakub dengan niat mungkin dengan marah. Tunggu saja kalau aku temui sudah mencuri berhala-berhalaku, tidak pamit dengan amarah. Tetapi Tuhan mendatangi dia lewat mimpi dan berkata, jangan kamu apa-apakan Yakub. Dan akhirnya saudara, mereka membuat satu perjanjian. Perjanjian isinya apa? Walaupun tidak ada kita ini berdekat-dekatan atau enggak ada orang lain menjadi saksi kita, tapi Tuhanlah yang menjadi saksi kita. Bahwa kamu tidak akan membuat aib bagi anak-anakku dengan menikah dengan perempuan lain. Karena Allah akan menjadi saksi antara kita. Selanjutnya, timbunan batu yang sudah kita dirikan ini adalah pertanda. Laban bilang, aku tidak akan melewati timbunan batu ini untuk mengejar engkau lagi. Dan engkau pun tidak dapat melewati timbunan batu ini lagi untuk berniat jahat kepadaku. Ingat, berniat jahat ya. Jadi tidak ada lagi sakit hati di antara mertua dan menantu ini. Semuanya happy ending, semuanya terselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena mereka menempatkan Tuhan menjadi saksi atas mereka. Saudara, itulah indahnya. Kalau kita sama-sama menaruh hidup kita, iman kita kepada Tuhan. Mungkin di antara suami istri, ingat ya. Istri mungkin tidak melihat suami dimanapun berada, tapi ingat Tuhan menjadi saksi kita. Kenapa? Karena kita sudah mengikatkan diri dalam perjanjian pernikahan. Istri, dimanapun engkau berada, sekalipun tidak ada suami juga, Tuhan menjadi saksi antara engkau dan suamimu. Karena itu saudara, mari kita terus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita terus sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Agar Tuhanlah yang menuntun hidup kita. Bahkan Tuhanlah yang menjadi saksi bagi kita di tengah rumah tangga. Dimanapun kita berada. Tuhanlah yang akan menjadi saksi bagi setiap kita. Mari kita merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami belajar malam hari ini bagaimana kami hidup dan menjadikan Tuhan sebagai saksi di dalam hidup kami. Dari
awal kehidupan kami di dalam hubungan apapun, termasuk hubungan suami istri, orang tua dengan anak, ya, di mana suami tidak bisa mengawasi istri sepenuhnya, istri pun tidak bisa mengawasi suami sepenuhnya. Tapi ada Tuhan yang menjadi saksi di antara kita. Bahkan anak-anak, orang tua tidak bisa mengawasi anak-anaknya, tapi Tuhan menjadi saksi kita. Karena itu biarlah kita selalu mau menjaga hidup kita di dalam takut akan Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang terus setia mencari Engkau. Kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus mengalir atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan iman.